Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharis Penara. Di video kali ini adalah sambungan dari video yang sebelumnya, yaitu seleksi kompetensi dasar ya. Bagaimana caranya agar kita lolos. Jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar tidak ketinggalan informasi yang sangat penting juga ya. Jadi di sini di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mudah lolos SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang ya. Berdasarkan pengalaman saya juga ini yang saya ceritakan kepada kalian ya. Sebelumnya saya cerita sedikit tentang bagaimana proses saya lolos SKB ya. Jadi berkebetulan di instansi yang saya tuju itu menerima satu orang calon pegawai negeri sipil ya. Jadi berkebetulan saya di seleksi kompetensi dasar itu berada di posisi ranking 1 ya. Jadi yang ikut ke seleksi kompetensi bidang itu adalah 3 kali dari formasi ya, yaitu 1 kali 3 yaitu 3 orang. Jadi kita berangkat seleksi ke, jadi kalau saya itu ke Banda Aceh, di situ kita memperebutkan satu formasi tersebut ya, yaitu saingan kita adalah 2 orang. Nah, jadi kebetulan saya ranking 1. Di situ kita mengikuti dengan cara komputer juga ya, sistem CAT juga. Nah, di sini saya mengikuti karena pemerintah daerah, yaitu seleksi kompetensi bidangnya menggunakan CAT juga ya. Ya, jadi ini saya ceritakan pengalaman saya. Saya itu sejujurnya tidak begitu memahami tentang apa isi dari soal-soalnya itu ya. Jadi jurusan saya itu tentang pendidikan jasmani yaitu olahraga. Jadi olahraga itu terlalu banyak ya, terlalu luas istilahnya. Jadi kita tidak bisa tidak fokus dengan apa yang pasti sekiranya akan masuk di soal. Tetapi saya menggunakan cara bagaimana, yaitu berkebetulan. Nah, ini di Facebook itu ada yang namanya grup calon pegawai negeri sipil ya, angkatan misalnya 2019 atau 2018 atau nanti 2020 atau selanjutnya. Di situ kalian bisa berbagi informasi ya, berbagi informasi. Kalau saya kemarin itu berkebetulan ada teman-teman di satu grup itu, di grup Facebook itu, yaitu kan di seluruh Indonesia ya. Ada berkebetulan dari Jawa, dia memang berinisiatif untuk membuat grup WhatsApp. Nah, jadi di situ di beranda beliau tuliskan, barang siapa yang ikut SKB jurusannya pendidikan jasmani, ayo kita ikut bergabung di grup WhatsApp. Jadi saya minta tolong kepada beliau, tolong masukkan nomor saya ini ke grup WhatsApp. Nah, seperti itu. Dan saya melihat jurusan lain pun ada di situ berkumpul. Apakah jurusannya matematika, jurusannya teknik sipil, apakah jurusannya bermacam-macam jurusan sudah berkumpul di situ. Tetapi kita fokus kepada jurusan kita saja yang kita lihat ya. Jadi setelah begitu saya bergabunglah di dalam satu grup WhatsApp yang ada di pesertanya di seluruh Indonesia. Jadi berkebetulan saya di Aceh. Saya itu mengikuti seleksi kompetisi bidang itu, yaitu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kebetulan teman-teman yang di satu grup di WhatsApp tersebut itu banyak yang sudah mulai untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang ya. Jadi teman-teman tersebut saling membantu, yaitu men-sharing bagaimana
contoh-contoh soal yang sudah dia alami, yaitu ya dia berikan gambaran bagaimana itu soal-soal tentang pendidikan jasmani dan olahraga ya. Jadi yang saya terpikir yaitu tentang bagaimana itu ukuran lapangan, bagaimana itu tinggi net bola voli atau bagaimana berat bola voli. Ya, ternyata itu salah ya. Ternyata banyak yang melenceng dari apa yang kita pikirkan. Nah, jadi di situ berkebetulan di tahun kemarin itu soalnya sangat berbeda apa yang kita pikirkan. Ternyata teman-teman kita di grup WhatsApp tersebut memberikan gambaran tentang soal-soal tersebut. Jadi dari beberapa banyaknya teman-teman kita memberikan informasi yang dituangkan di grup WhatsApp tersebut. Nah, jadi kita di situ yang bagian kita yang belum, kita bisa merangkumnya ya. Merangkumnya, oh ternyata ini begini, kita lihat hampir mirip ternyata soalnya. Jadi kita fokus kita belajar kepada tentang apa yang sudah diberikan teman-teman kita di grup WhatsApp. Nah, disitulah saya belajar terus fokus kepada apa yang sudah diberikan. Ternyata begitu saya mengikuti seleksi kompetensi bidang, ternyata apa yang saya pelajarin dari teman-teman saya itu betul ya, itu betul sekali. Apa yang saya pelajari itu masuk ya, masuk semua soal-soalnya di sistem komputer itu. Karena saya berkeyakinan seleksi kompetensi bidang ini adalah memang tentang bidang kita, apa yang kita pelajari di masa kita kuliah dulu, yaitu tentang kurikulum di perguruan tinggi tentang jurusan kita ya. Jadi begitu juga sebaliknya bagi kalian yang jurusannya teknik sipil atau bagaimana, di situ kalian bisa saling sharing. Karena seleksi kompetensi bidang ini tidak sama sifatnya seperti seleksi kompetensi dasar. Jadi selanjutnya teman-teman, jadi begitu ya. Memang dalam proses penjawaban soal itu, yaitu waktunya kalau tidak salah saya itu 90 menit 100 soal tetap ya. Jadi apabila kita melakukan tes, itulah bentuk ikhtiar kita dalam belajar bagaimana cara mencari teman-teman yang mau membantu kita agar kita lolos seleksi kompetensi bidang seperti itu ya. Dan sedikit lagi, dalam seleksi kompetensi bidang ini, di sini adalah penentu teman-teman. Kalian harus betul-betul fokus dalam belajar ya, dalam berusaha dan berdoa. Karena apabila kalian lolos SKD, tidak hanya kalian lolos SKB-nya ranking 1, tetapi kalian seandainya lolos SKB, yaitu menjadi di SKD-nya itu kalian lolos menjadi ranking 3, tetapi di dalam SKB ini apabila kalian ranking 3, kalian bisa naik menjadi ranking 1 teman-teman. Karena kenapa? Karena bobot nilai di SKB ini adalah 60%, dan di tahap yang kedua SKD itu adalah 40%. Jadi bobot nilainya 60% teman-teman. Nanti di situ pihak BKN akan menghitung nilai kita dari tahapan pertama sampai tahapan kedua, itu dihitung dengan rumus yang sudah ditentukan. Jadi biasanya rumusnya itu sudah banyak beredar apabila kalian mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kalian apabila selesai tes, langsung kalian hitung dengan rumus, maka dapatlah hasilnya ya. Sekiranya kalian lulus atau tidak sudah bisa diprediksikan sebelum penetapan secara resmi dari BKN atau BKP SDM ya teman-teman. Jadi sedikit lagi sambungan dari yang ini saya ketinggalan tadi. Jadi teman-teman, pengalaman saya, memang sistem calon pegawai negeri sipil ini dengan menggunakan seleksi CAT itu sudah sangat baik sekali teman-teman. Tidak ada rasa kecurigaan kita terhadap hal-hal yang memang
seperti zaman dahulu kala ya, seperti zaman dahulu kala kita berpikiran oh ini harus ada orang dalam, oh ini bapaknya orang pejabat-pejabat tinggi, tidak berpikiran ke situ lagi. Nah, karena sistem CAT ini begitu kita tes, begitu menjawab soal, maka kita lagi menjawab soal itu, maka saudara-saudara kita, teman-teman kita bisa melihat di InFocus ya, bisa mereka sudah menampilkan proses jalannya tes itu. Jadi apabila nilai kita rendah, tinggi, itu akan berjalan sampai habisnya waktu ya, bisa kita lihat. Jadi setelah habis waktu, maka kita tunggu 5 menit atau 15 menit paling lama, maka itu sudah terprinter dan ditempelkan di papan pengumuman. Jadi saya rasa sistem CAT ini sudah sangat membantu sekali pada kita yang orang-orang kecil yang sekiranya memang tidak ada saudara lah kita bilang, ataupun rekan-rekan yang tinggi jabatannya seperti itu ya. Tetapi kita patahkan sekarang bahwa orang dalam itu dalam seleksi CPNS itu sudah tidak ada lagi. Ini sudah sangat-sangat baik ya teman-teman. Terus yang kedua, satu lagi, kalian itu harus menetapkan dalam tes itu harus di daerah apakah kementerian. Saya lihat memang dalam bagusnya ini sistem, tetapi bagi saya itu belum 100% ya. Karena apa belum 100%? Saya lihat di sini contoh di beberapa kementerian itu seleksi kompetisi bidangnya itu tidak menggunakan sistem komputer teman-teman. Ada beberapa, tetapi kalau di daerah itu sudah melalui sistem komputer. Jadi saya rasa sudah terbuka. Walaupun di kementerian kita bilang itu tidak menggunakan komputer, tetapi itu menggunakan kita manusia sebagai alat penilai. Jadi apabila manusia sebagai alat penilai ini, sejujur apapun mungkin di dalam hati kita apabila kita tidak lolos, ada berpikiran sedikit tentang proses terbukanya itu seleksi kompetisi bidang teman-teman. Misalnya di kementerian kita tes itu memakai wawancara secara manual, ya kan? Itu akan, seandainya kita tidak lulus, itu akan menjadi kita pulang dengan tanda tanya teman-teman. Walaupun sekarang SDM kita yaitu Widya Suara biasanya yang mengetes itu sudah teruji ya kejujurannya, tetapi kesannya itulah yang kita bawa pulang tidak enak ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Saya rasa ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian lulus SKB dan menjadi abdi negara yang betul-betul mengabdi kepada negara ya. Sukses terus buat kalian semua. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.